Halo sobat, selamat datang di channel kami. Bagi kalian yang menyukai cerita horor, kalian berada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan menjelajahi 7 kisah hantu yang paling terkenal dari berbagai penjuru dunia. Siapkan diri kalian, karena ceritanya bisa membuat bulu kuduk merinding. Dan ini dia 7 kisah hantu terkenal. Kisah pertama kita adalah tentang The Bell Witch, hantu jahat yang mengganggu keluarga Bell di Tennessee, Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Dari suara-suara aneh hingga serangan fisik, keluarga Bell mengalami teror yang tak terbayangkan. Pada awal abad ke-19, keluarga Bell yang tinggal di Red River, Tennessee, mengalami serangkaian kejadian aneh dan menakutkan yang diduga ulah seorang penyihir. Kisah ini dimulai ketika John Bell, kepala keluarga, menemukan hewan aneh dengan tubuh anjing dan kepala kelinci di ladang mereka. Setelah menembak makhluk itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah keluarga Bell. Suara ketukan di dinding, pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya, serta suara berbisik yang menakutkan mulai mengganggu ketenangan keluarga. Gangguan tersebut semakin parah ketika Betsy Bell, putri John, mulai mengalami serangan fisik yang tidak bisa dijelaskan, seperti ditarik rambutnya dan dipukul. Semakin lama, suara-suara tersebut mulai mengidentifikasi dirinya sebagai Kate Batts, seorang tetangga yang memiliki perseteruan dengan John Bell. Masyarakat setempat mulai menyebut entitas ini sebagai The Bell Witch. Meskipun beberapa orang berusaha untuk membantu, termasuk Andrew Jackson, yang kelak menjadi Presiden Amerika Serikat, tidak ada yang berhasil menghentikan gangguan tersebut. Puncak dari teror ini terjadi pada tahun 1820, ketika John Bell jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Diduga, The Bell Witch lah yang meracuninya. Setelah kematiannya, gangguan tersebut perlahan mereda. Tetapi kisah tentang The Bell Witch tetap hidup hingga kini. Legenda The Bell Witch menjadi salah satu cerita hantu paling terkenal di Amerika Serikat, dengan banyak versi dan adaptasi yang berkembang seiring waktu. Selanjutnya, kita pergi ke Inggris, tempat The Grey Lady of Hampton Court menghantui istana Hampton Court. Dikatakan bahwa ini adalah roh Dame Sybil Penn, pelayan setia Ratu Elizabeth Nepiarar, yang tidak bisa meninggalkan tempat tersebut bahkan setelah kematiannya. The Grey Lady of Hampton Court adalah salah satu dari sekian banyak cerita hantu terkenal di Inggris. Grey Lady diyakini sebagai roh Dame Sybil Penn, seorang pengasuh anak-anak dari Ratu Elizabeth Nepiarar dan Edward II. Setelah kematiannya pada tahun 1562 akibat cacar, dia dimakamkan di dekat istana. Penampakan Grey Lady pertama kali dilaporkan pada tahun 1879, setelah makamnya terganggu oleh renovasi gereja. Sejak itu, beberapa orang melaporkan melihat sosok wanita berpakaian abu-abu di sekitar Hampton Court, seringkali diiringi oleh suara-suara aneh dan aktivitas paranormal lainnya. Kisah ini tetap populer di kalangan pengunjung dan pecinta cerita horor, menambah mistik dan daya tarik bersejarah dari Hampton Court Palace. Di Amerika Latin,
ada legenda tentang La Llorona atau wanita yang menangis. Dia adalah roh seorang wanita yang kehilangan anak-anaknya dan kini berkeliaran di sepanjang sungai, menangis mencari mereka. Kisah ini sering digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain dekat air. Di sebuah desa kecil di Meksiko, berabad-abad lalu, hiduplah seorang wanita cantik bernama Maria. Maria menikahi seorang pria tampan, dan mereka hidup bahagia dengan 2 anak mereka. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Suaminya mulai menjauh, sering pergi dalam perjalanan yang panjang, dan akhirnya meninggalkan Maria untuk wanita lain. Dipenuhi dengan rasa marah dan sakit hati, Maria melakukan tindakan yang mengerikan. Dalam keputusasaan dan kemarahannya, dia membawa kedua anaknya ke sungai terdekat dan menenggelamkan mereka. Namun, setelah tindakannya itu, Maria sadar akan kesalahannya. Dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, dia berlari ke sungai dan menangis sekeras-kerasnya, sebelum akhirnya menenggelamkan dirinya sendiri. Roh Maria tidak menemukan kedamaian. Sebagai hukuman atas dosanya, dia dikutuk untuk berkeliaran di bumi selamanya, mencari anak-anaknya yang hilang. Setiap malam, di sepanjang tepi sungai, suara tangisannya yang menyayat hati terdengar, merintih, "I miss hijos." Oh anak-anakku. Masyarakat setempat mulai menyebutnya La Llorona, sang wanita menangis. Legenda La Llorona terus hidup hingga hari ini. Banyak yang percaya bahwa roh La Llorona masih berkeliaran, menculik anak-anak yang berkeliaran di malam hari, berharap mereka adalah anak-anaknya yang hilang. Tangisan hantu La Llorona menjadi peringatan bagi anak-anak agar tidak bermain di dekat sungai atau keluar sendirian di malam hari. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan nama hantu yang satu ini, karena sering diperkenalkan di serial kartun anak. Legenda The Flying Dutchman menceritakan kapal hantu yang terkutuk untuk berlayar selamanya di lautan. Penampakannya sering dianggap sebagai pertanda buruk bagi para pelaut. The Flying Dutchman. Di tengah lautan yang luas dan tak berujung, terdapat sebuah legenda yang telah menghantui para pelaut selama berabad-abad. Kisah ini bermula pada abad ke-17, ketika seorang kapten kapal Belanda bernama Hendrik van der Decken memutuskan untuk mengarungi lautan meskipun badai besar sedang mengamuk. Van der Decken adalah seorang pria yang keras kepala dan ambisius. Dia menolak untuk mendengarkan peringatan awak kapalnya tentang bahaya badai yang akan datang. Dengan angkuhnya, dia bersumpah bahwa dia akan menyelesaikan perjalanannya, meskipun harus melawan Tuhan dan iblis sekalipun. Badai itu datang dengan kekuatan yang mengerikan. Angin mengaum, ombak menggulung setinggi gunung, dan langit menjadi hitam pekat. Kapal The Flying Dutchman terombang-ambing seperti mainan kecil di tengah amukan alam. Dalam keputusasaan dan kemarahan, Van der Decken memaki-maki Tuhan, menantangnya untuk menghentikan perjalanannya. Tiba-tiba, kilat menyambar, dan suara guntur yang menggelegar terdengar. Dalam sekejap mata, The Flying Dutchman dan seluruh awak kapalnya menghilang ke dalam kabut tebal. Kapten Van der Decken dan kapalnya dikutuk untuk selamanya mengarungi lautan tanpa bisa berlabuh dimanapun. Selama berabad-abad, banyak pelaut yang mengaku melihat kapal hantu tersebut. Mereka menggambarkan The Flying Dutchman sebagai kapal yang bercahaya dalam kabut, dengan layar yang koyak dan awak kapal yang terlihat seperti bayangan. Mereka yang melihatnya percaya bahwa itu adalah pertanda nasib buruk dan kematian yang akan datang. Namun, beberapa orang percaya bahwa kisah ini lebih dari sekadar legenda. Mereka yakin bahwa The Flying Dutchman adalah peringatan bagi mereka yang terlalu angkuh dan menantang alam. Sebuah pengingat bahwa lautan, dengan segala keindahan dan bahayanya, harus dihormati dan ditakuti. Dan hingga kini, di tengah malam yang gelap dan berkabut, jika Anda berlayar di perairan yang sunyi, Anda mungkin melihat cahaya aneh di kejauhan.
Mungkin itu adalah The Flying Dutchman, terus mengarungi lautan selamanya. Mengingatkan kita akan kutukan dan kesombongan manusia yang tak kenal batas. The White Lady of Ballet Drive adalah legenda urban dari Quezon City, Filipina. Kisah ini bercerita tentang hantu seorang wanita yang mengenakan pakaian serba putih, sering terlihat di sepanjang jalan Ballet Drive. Menurut cerita, wanita ini adalah roh dari seorang perempuan yang tewas secara tragis, seringkali akibat kecelakaan atau kekerasan. Dia dikatakan muncul untuk menakut-nakuti pengendara yang lewat atau meminta bantuan, dan penampakannya biasanya disertai dengan perasaan ketakutan yang mendalam, dan seringkali suara tangisan yang menyeramkan. Legenda ini berfungsi sebagai peringatan untuk berhati-hati saat melewati jalan tersebut, terutama pada malam hari. Okiku Swell. Okiku. Di Jepang ada cerita tentang Okiku Swell. Okiku adalah seorang pelayan yang dibunuh dan dibuang ke dalam sumur setelah dituduh mencuri piring berharga. Hingga kini, hantunya dikatakan masih menghantui sumur tersebut. Sumur Okiku adalah salah satu legenda paling terkenal di Jepang yang berkaitan dengan hantu dan balas dendam. Kisah ini berasal dari periode Edo dan terkait dengan kastil Himeji. Berikut penjelasan ringkasnya. Legenda sumur Okiku adalah seorang pelayan wanita yang bekerja di bawah seorang samurai bernama Aoyama Tesan. Aoyama jatuh cinta pada Okiku, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dalam beberapa versi cerita, Aoyama mencoba memaksa Okiku untuk menjadi kekasihnya dengan tipu muslihat. Aoyama memiliki 10 piring berharga yang sangat penting baginya. Dia kemudian berbohong bahwa Okiku telah menghancurkan atau mencuri salah satu piring tersebut, yang berarti kematian bagi Okiku karena pelayan yang merusak properti majikannya bisa dihukum mati. Okiku mencari-cari piring tersebut, menghitungnya berulang kali, tetapi selalu hanya menemukan 9. Aoyama menawarkan untuk memaafkan dan melupakannya jika Okiku menjadi kekasihnya. Tetapi Okiku menolak. Dalam kemarahan, Aoyama membunuh Okiku dan melemparkan tubuhnya ke dalam sumur. Setelah kematiannya, Okiku menjadi hantu dan setiap malam menghantui sumur di kastil Himeji. Dia akan muncul dari sumur dan mulai menghitung hingga 9 dengan suara ratapan yang menyedihkan, lalu menangis keras karena tidak menemukan piring ke-10. Ratapan ini terus menghantui sampai seseorang akhirnya mengucapkan kata 10, yang konon menenangkan rohnya dan membebaskannya dari penderitaannya. Lokasi sumur Okiku Sumur yang dianggap sebagai sumur Okiku masih ada di kastil Himeji dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang tertarik pada cerita rakyat dan legenda horor Jepang. Legenda sumur Okiku merupakan bagian dari budaya Jepang yang menunjukkan betapa kuatnya cerita rakyat dalam membentuk sejarah dan tradisi lokal. Dan terakhir, The Amityville Horror dari New York. Keluarga Lutz mengalami serangkaian peristiwa supranatural yang menyeramkan setelah pindah ke sebuah rumah yang merupakan lokasi pembunuhan massal. Cerita ini telah diadaptasi menjadi beberapa buku dan film horor. The Amityville Horror adalah sebuah cerita horor terkenal yang berpusat pada rumah di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Cerita ini mendapatkan perhatian luas setelah publikasi buku tahun 1977 oleh J. Anson
yang mengklaim sebagai kisah nyata tentang kejadian supernatural yang dialami oleh keluarga Lutz. Pada 13 November 1974, Ronald DeFeo Jr. membunuh 6 anggota keluarganya di rumah tersebut. Dia mengaku mendengar suara-suara yang memerintahkannya untuk melakukan pembunuhan itu. Setahun kemudian, pada Desember 1975, keluarga Lutz, George dan Kathy Lutz, beserta 3 anak mereka, membeli rumah itu dengan harga yang sangat rendah. Tidak menyadari bahwa rumah itu menjadi tempat pembunuhan mengerikan. Keluarga Lutz tinggal di rumah tersebut hanya selama 28 hari sebelum mereka melarikan diri, mengklaim bahwa rumah tersebut berhantu. Beberapa kejadian yang mereka laporkan termasuk suara-suara aneh dan tidak dapat dijelaskan, bau busuk yang muncul tiba-tiba, dinding yang mengeluarkan cairan hijau, penampakan makhluk dan roh jahat, perubahan perilaku George Lutz yang menjadi semakin agresif, kontroversi dan skeptisisme. Meskipun cerita keluarga Lutz menarik perhatian media dan memicu berbagai adaptasi film, termasuk film horor populer tahun 1979 dan remake tahun 2005, banyak skeptis yang meragukan kebenaran klaim mereka. Beberapa orang, termasuk penulis buku lainnya dan penyelidik paranormal, berpendapat bahwa cerita tersebut mungkin dibuat-buat untuk keuntungan finansial. Ronald DeFeo Jr. sendiri juga pernah memberikan pernyataan bahwa beberapa detail dari kisah itu tidak benar. The Amityville Horror menjadi ikon dalam genre horor dan memicu berbagai sequel, remake, dan dokumenter. Rumah itu sendiri telah menjadi salah satu lokasi paling terkenal di dunia untuk kisah hantu dan paranormal, meskipun pemilik rumah setelah keluarga Lutz melaporkan tidak mengalami kejadian aneh. Secara keseluruhan, The Amityville Horror tetap menjadi bagian menarik dari folklore horor Amerika, menimbulkan perdebatan antara mereka yang percaya akan kebenaran cerita tersebut dan mereka yang menganggapnya sebagai fiksi semata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Jika kalian punya kisah hantu favorit atau pengalaman pribadi, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.